Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel kami di Lembu Kamandanu. Oke teman-teman, ini bertepatan tanggal 31 Maret 2020, bertepatan hari Selasa. Dan kita di sini bakal buat konten yaitu tentang mengombor atau memberi komboran atau memberi comboran buat sapi versi Lembu Kamandanu. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, di sini juga ada Mas Di. Halo Mas Di. Halo, seperti biasa ya Mas, kita menyapa dulu teman-teman kita peternak sapi seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, khususnya subscribernya Lembu Kamandanu. Semoga semuanya diberikan kesehatan, Amin. rezeki yang melimpah, Amin. dan semoga terhindar dari corona ya Mas. Amin. Yang virus yang sedang booming. Dan semoga teman-teman semua dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Baik, kali ini kita akan memberikan sedikit tip itu bagaimana cara memberikan komboran versi kita ya Mas. Masalahnya itu mempunyai versi sendiri-sendiri dan semoga ini bisa bermanfaat buat peternak sapi seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Jadi kita akan memberikan komboran versi kita sendiri, versi Lembu Kamandanu, dan bisa kita review mulai sekarang. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke kandang. Kebetulan ini sudah ada yang kita beri komboran Mas, tapi nanti kita akan kasih tahu untuk campurannya, untuk takarannya seperti apa. Oke, nanti bakalan dikasih tahu untuk campuran takarannya seperti apa. Ini bisa dilihat. Dari sini Mas. Nah, Untuk 3 ekor ini udah habis ya Mas. ya. Ini untuk 3 ekor ini lahap-lahap semua kelihatan Mas dari perut-perutnya. Ini dagangan juga Mas. Ini sudah habis semua. Nah, yang 2 itu belum Mas. Yang itu dua belum. Nah, 2 itu belum. Ini sudah habis. Ini tinggal sedikit dan ini sudah habis. Nah, dan kita akan memberikan tipnya ya Mas. Ini kita akan berikan takarannya Mas. Untuk sapi yang seperti ini perkiraan per harinya itu baru 1,5 kilo Mas. 1,5 kilo kalau kita pakai ukuran gayung Mas. Kita bisa review ke sini. Oke, ini bisa dilihat teman-teman. Ini biasanya campurannya apa aja Mas Di? Kalau kita ini biasa pakai polar ya Mas. Brand Polar itu ya? Brand polar ini termasuk mahal juga. Lah ini kita berikan segini Mas. Nah, Satu gayung mandi satu ya? gayung ya, satu gayung segini ya Mas tadi ukurannya. Ukurannya tadi segini. Ini terus kita kasih singkong Mas. Kasih Kita singkong. Ya. Kita kasih singkong ini hanya untuk campuran aja ya Mas. Ya. Ya, kira-kira 2 genggam gini. Ya, setelah itu kita kasih mineral vitaminnya Mas. Oke, dikasih mineral vitamin. Vitaminnya ya Mas. Ini kita kasih mineral kira-kira 1 sendok makan Mas. Iya. Nah, segini ya Mas. Segini. Terus kita kasih air atau tetes tebu dulu Mas. Tetes tebu ya? Itu ukurannya berapa yang dikasih Kalau ke ini sini? biasanya ini segini aja Mas, kira-kira aja. Secukupnya ya? Dua tutup botol ya? 2 tutup botol. Nah, segini Mas. Ini masih alami ini Mas Di, belum Ini masih campur alami. air. Ya. Ini masih alami dan kita akan kasihkan langsung ya Mas. Ya bentar, saya ke situ dulu. Oke, teman-teman ini langsung dikasih. Enggak dikasih air dulu Mas Di. Kasih air Mas nanti. Oh, nanti dikasih air, tapi ini versi kering dulu ya. Ini versi kering dulu, biasanya kita pakai gini. Buat teman-teman semua, kalau yang sukanya sama kering nanti dikasih kering aja nggak apa-apa. Terus airnya setelah ini habis baru air ya Mas. Ini akan kita kasih kering dulu. Biasanya ini kurang suka kalau kering. Ya. Nah, Tapi langsung dimakan ini Mas. Ya. Bisa dilihat teman-teman langsung lahap ini sapinya. Nah, itu tadi berarti campurannya apa tadi? Tadi ada singkong, ada polar, terus ada mineral vitamin. Ini mereknya belum kita sebutkan ya Mas, karena ini yang jelas ini produksi dari Jakarta. Ini untuk merek belum kita sebutkan. Ini untuk segini harganya sekitar 20.000 Mas. 20.000 ya? Ini untuk memperbaiki tulang sama ini Mas, daging Mas. Oh iya, ada lagi Mas yang belum dikasih Mas. Maaf, ada yang lupa. Ini Ada yang lupa teman-teman. Ini bisa dilihat dulu langsung dimakan, walaupun ada yang belum. Apa Mas Di yang lupa Mas Di? ada yang lupa, tapi ini bukan kita
kita tidak merekomendasikan, cuman ini cuman untuk pemicu aja ya Mas. Kita berikan BR babi sedikit aja Mas. Ini Mas. Nah, kita berikan segini Mas, 1 genggam gini Mas. Nah, kita kasihkan gini. Nah, baru dicampur. Kalau ini kering kurang suka Mas, jadi nggak usah dipaksa untuk kering. Kalau misalkan untuk sapi yang nggak suka kering, nggak usah dipaksa basah, ya, nggak dikasih apa-apa. basah nggak apa-apa ya. Ini versi lembu sudah di Kamadan tempat itu. kita ini sekitar 15 hari Mas. 15 Sapi hari ini, di rumah ya ini ya. Sapi ini dulu belinya itu 13.900. 13.900. 13.900 terus laku 14 juta Mas. Laku 14 juta ya. Laku 14 juta terus di tempat petani itu makannya kurang lahap, terus akhirnya dibawa ke sini. Cuman jaraknya nggak lama ya Mas. Memang kita khusus untuk yang dekat-dekat sini, untuk jarak 1 sampai 5 hari masih bisa untuk ditukar. Ya untuk ditukar. Nah kebetulan ini 15 hari di tempat kita Mas. Dan ini untuk perkembangannya ini kayaknya tingginya dulu Mas, tinggi badan dulu. Untuk dagingnya masih belum begitu kelihatan Mas. Ya, masih 15 hari di Masih sini. 15 hari. Setelah itu kita kasih Air. minum ya Mas. Nah, kita kasih air putih. Itu tadi kan kurang lahap. Masalahnya kita lihat karakter sapinya. Dia pengen yang kering apa yang basah. Nah, ini Dikasih air secukupnya, jangan banyak-banyak ya Mas Di ya. ini, Mas. Gitu. Nah ini setelah pemberian air Mas, kelihatan sangat lahap karena memang karakternya memang suka yang basah ya Mas. Kalau sapi ini ada lagi satu lagi Mas, kita akan berikan contohnya, berikan tuh yang itu tadi udah Mas, itu dagangan sudah semua, dan kita akan berikan contoh lagi yang kering ya, yang sukanya kering. Jadi kita bisa lihat karakter sapinya. Nah, kembali lagi ini satu gayung segini ya Mas. Iya. Satu gayung, terus diberikan ini 2 genggam. 1, 2. Singkong itu ya. Singkong Mas. Singkong udah dicacah, nggak usah dimasak ya Mas. Ya ini, terus ada tetes tebu. Ini Mas, ada tetes tebu juga kita kasih. Seperti ini. Terus kita tambahkan mineral vitaminnya ini Mas. Mineral vitamin ya teman-teman. Kira-kira 1 sendok aja, dan kita tambah BR babinya segini Mas. 1 genggaman ya. 1 genggam. Langsung diaduk rata. Ya, kita aduk. Kita kasihkan yang sukanya sama kering ya Mas. Iya. Oh ini suka banget sama yang kering ini. Wih langsung Jelas lahap banget ini. sama yang kering. Ini jenisnya cross ya Mas Di ya. Iya. Ini condongnya ke si metal Mas. Kondonya ke simental. Tapi masih ada limosinnya juga. Bisa dilihat teman-teman. Itu ini juga nanti bakal dikasih semua ya Mas Di ya. Bakal dikasih semua. Oke kalau misalkan pagi itu pakai airnya air hangat ya Mas Kalau Di ya. pagi kita usahakan selalu, kita pastikan, bukan kita usahakan tapi kita pastikan selalu air hangat. Itu berpengaruh nggak sama tubuhnya gitu? Kalau Mas? menurut saya Mas, karena sapi baru umurnya istilahnya belum stabil, jadi kita kasih air hangat biar pencernaannya itu biar enak lah Mas kira-kira. Ya maksudnya pencernaannya itu biar biar bisa menyesuaikan Mas. Ya kalau kita kasih air dingin kan kasihan ya, sudah pagi-pagi seperti orang biasa Mas, pagi-pagi Sukanya biasanya ngopi yang hangat-hangat ya, carinya yang hangat-hangat Ya, gitu ya. Mungkin ya juga nggak bisa disamakan sama orang, cuman itu menurut versi kita aja Mas. Jadi kita kasih air hangat setiap pagi. Kalau sorenya kita kasih air biasa, nggak, karena sore itu airnya nggak begitu dingin ya Mas. Airnya nggak hangat juga, terus sedang kalau sore. Oke. Ya, jadi bisa dilihat teman-teman. Ini di tempat kita juga 15 hari Mas ini. 15 hari ya. Ya 15 hari. Komborannya makannya langsung lahap banget ya. Ya, Itu nanti juga dikasih air mineral Mas Di. kalau ini nanti cuman air putih Mas. Air putih ya. Nah, cuman kita kasih air putih. Maaf teman-teman karena memang desain kandang kita itu desain
Buat cuman untuk transit, transit ya, Mas. sapinya ya. Untuk transit Oke. kita ada sebelah sana itu yang untuk bengkel juga, Mas. Sebelah sana nanti untuk karantina. Kalau ada sapi-sapi yang mungkin sakit, mungkin perkembangannya kurang, kita karantina di sana dan kita bengkel dulu. Oke. Bisa dilihat teman-teman. Dan ini walaupun kecil, Mas, tapi untuk pembuahan sudah sangat lahap. Ini kita berikan, ini umur 3,5, Mas, bagi teman-teman semua, Mas. 3,5 bulan. 3,5 bulan, Mas. Umur 3,5 bulan apa sudah mau dikombor? Kita bisa lihat ya, Mas. Ini umur 3,5 bulan. Untuk kita kasih kering kan belum habis, Mas. Iya. Kita akan coba kasih air ya, Mas. Iya. Akan kita coba kasih air. Oke teman-teman, ini dikasih kering belum habis. Nah coba dikasih air sedikit. Kira-kira nanti mau apa enggak kita lihat aja. Nah itu air mineralnya dikasih tetes tebu juga teman-teman. Nah ini, Mas, kita lihat, Mas. Kita kasih air dan kita aduk. Langsung mau ya. Langsung lahap, Mas. Dilihat, Mas. Iya. Nah itu umur 3,5 bulan itu udah mau komboran, Mas. Umur 3,5 bulan udah mau sama komboran ya Mas? Udah mau komboran. Dan ini sangat lahap, Mas. Bisa dilihat dulu biar nanti sampai habis, Mas. Oke, lahap sekali teman-teman, bisa dilihat. Oke Mas Di, ada lagi yang mau tambahkan Mas Di? Mungkin tambahan kita ya, Mas, untuk sapi umur misalkan 3,5 bulan atau 4 bulan itu biar lagi-lagi kita tekankan biar nggak kecentret, Mas. Nah, kecentret itu susut, Mas, Ya. atau nggak bisa berkembang. Ya. Itu yang paling utama. Kita pastikan kita kasih obat cacing dulu, Mas. Setelah lepas dari indukan, kita kasih obat cacing. Kalau bisa kasih yang berkualitas, Mas. Kita kasih yang berkualitas. Dan untuk yang kedua kita kasih vitamin. Kita kasih vitamin, kalau bisa yang vitaminnya yang berkualitas. Dan untuk setiap harinya kita kasih mineral. Kasih mineral ya? Ya, jadi sapi itu kecentret atau perkembangannya kurang itu karena nutrisinya kurang, Mas. Nutrisinya kurang. Nutrisinya kurang dan biasanya kebanyakan cacing, Mas. Jadi nggak ada obat cacing, terus akhirnya sapi perkembangannya kurang. Ya, jadi untuk teman-teman semua mulai belajar, untuk para pemula khususnya, kalau mau belajar dari yang kecil, misalkan dari sapi yang kecil-kecil kayak gini, nggak usah takut. Ini kita pastikan tetap mau, Mas. Kita lihat ya, Mas. Itu nanti habis, Mas. Oke. Ya, nanti habis. Cuman memang kita usahakan kalau pelihara, mungkin kalau cuma 1 ekor mungkin kurang lahap ya, Mas. Ya. Kalau 2 ekor kan nanti bisa saut-sautan kayak gini. Tapi Mas. itu porsinya tetap 2 untuk 2 sapi Mas Dia. Porsinya untuk 2 sapi dan kita kompor pagi sama sore, Mas. Oke. Sore seperti ini kita biasa jam 4 kita kasih komboran, nanti selang 1 jam baru kita kasih makanan hijau. Oke, Kita Mas. makanan hijau sementara cuma pakai jerami, Mas. Nah ini, tapi kita juga tidak menganjurkan jerami karena ini sangat tinggi seratnya ya, Mas. Ini memang kurang bagus untuk sapi yang kelas umur 3 bulan. Mungkin itu masih bagus yang rumput yang lembut-lembut, Mas. Kayak rumput yang dari sawah atau dari kebun itu betul, Mas. Dan kita kasih apa itu seperti odot itu juga bagus. Kalau jerami kita tidak merekomendasikan, cuman ini dagangan. Kenapa kita pakai jerami? Karena kalau dagangan itu dikasih jerami nanti istilahnya kenyangnya itu awet, Mas. Jadi kalau pakai odot paling kita bawa ke pasar sampai pasar jam 7 pagi, jam 9 udah kelihatan lapar perutnya. Oke. Kalau kita pakai jerami sampai sore masih kelihatan kenyang. Nah, itu perbedaannya, Mas. Tapi untuk gizi, untuk nutrisi ini sangat rendah ya, Mas. Untuk nutrisinya masih tinggi yang kayak odot, terus ada rumput gajah, kolonjono, atau kalau daerah Jawa Barat itu bilang sulam jana. Dan setiap daerah mungkin Punya beda-beda. istilahnya beda-beda Ya. sendiri. Ini, Oke. Mas, bisa lihat lagi, Mas, sekali lagi, Mas, tinggal segini, Mas. Nah, ini nanti dihabiskan nih, Mas. Nanti dihabiskan. Oke, Ya. Mas Budi. Dan ini, Mas, ini kita juga ini kebetulan ini dagangan, Mas. Ini dagangan semua. Dan kita mempunyai diskon besar-besaran untuk
untuk awal bulan April. Untuk awal bulan April kita mengadakan diskon besar-besaran. Itu mungkin selisihnya nanti sampai 500 ribuan Mas, bahkan sampai 700. Kita akan mengadakan diskon besar-besaran. Oke. Untuk kalau misalkan mau menghubungi Mas Didi itu gimana caranya Mas? Untuk menghubungi langsung kontak person ya Mas, 08123 08123 751 751 0713. 0713. Ya. Oke. Dan untuk alamat Desa Klumpit atau Dukuh Klumpit Mas, Dukuh Klumpit, Kelurahan Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Raya. Ya, Oke guys. Dan untuk teman-teman setelah membeli sapi dari kita bisa konsultasi ya Mas, masih bisa konsultasi. Jadi sapi itu selalu kita pantau Mas. Nanti untuk perkembangannya kayak gimana, kalau bisa tip membeli sapi dari kita itu bukan dari kita aja Mas, tapi buat teman-teman semua, misalkan itu beli dari tempat siapa itu bebas, itu kita memberikan tip aja. Kalau nggak ada timbangan Mas, itu bisa diukur Mas, diukur tinggi badan, diukur berkala per bulannya, terus lingkar dadanya diukur Mas, itu yang paling mudah. Jadi kita bisa tahu, kalau kita cuma melihat dengan kasat mata, mungkin sapi itu nggak akan ada perkembangannya Mas. Tapi tetap, namanya sapi tetap ada perkembangannya Mas. Kalau sapi sehat, nggak kena penyakit, tetap ada perkembangannya. Jadi kalau kita pakai ukur ya Mas, tinggi badan sama lingkar dada, nanti untuk perkembangan ternyata per bulannya naik sekian, terus lingkar dada perkembangannya sekian, nanti bisa. Kalau lebih enak lagi kalau ada timbangan Mas. Jadi untuk jenis-jenis sapi limosin, cross limosin simental maupun simental, ini rata-rata perkembangannya 1 kilo sampai 1,5 kilo. Itu rata-rata Mas. Kalau sapi-sapi lain kayak sapi mungkin sapi pegon atau sapi pedaging lainnya itu mungkin masih di bawah 0,7 Mas. Jadi untuk perkembangannya untuk sapi kayak gini memang lebih ekstrim Mas dibanding yang lain. Oke Mas Di, mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk apa Mas Di? Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi konten-konten kita yang baru. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari kami. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, see you next videos.